Jadikanlah kegiatan kami pada hari ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah. Berikanlah petunjuk dan hidayah serta ampunan-Mu kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih Ibu Husna atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kepada kita. Anda dan teman Anda sobeklah kertas kecil. Nah, silahkan sobek dulu Ibu, cari kertas kecil. Ya, boleh silahkan. Nah, silahkan. Anggap saja di kertas itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Seperti ini. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B silahkan membujuk, silahkan mengancam, silahkan menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Untuk selanjutnya silahkan kepada Bu Husna untuk memaparkan materi. Kepada Ibu Husna waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu semua, masih semangat Bapak Ibu? Oke, kalau masih semangat, mari kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing.
Baiklah Bapak Ibu semua, saya akan melanjutkan tentang diseminasi budaya positif ini poin ke 5, 6, 7, dan 8. Silakan Bu Mai. Oh ya, ini sedikit perkenalan Bapak Ibu, karena kita juga sudah tahu, bahwa kami di SMK Negeri 6 ini untuk tahap yang ke-9 CGP Angkatan 9, alhamdulillah ada 2 orang. Nah, saya bersyukur sekali ada partner. Karena kalau kita sendiri benar-benar ya Allah puntang panting. Tapi kalau kita sudah berdua bersama, yang berat menjadi ringan. Nah, yaitu saya sendiri Asmaul Husna dan Ibu Mayuniarti. Dan kami sekarang ini sudah sampai ke modul 2.1. Dan ini adalah aksi nyata modul 1.4. Sedikit berbagi Bapak Ibu bahwa di CGP memang kita butuh perjuangan, namun ilmunya sangat luar biasa. Nah, dari salah satu ini saja Bapak Ibu, saya membuat ini awalnya tidak bisa. Saya tidak kenal dengan Canva, tidak tahu dengan Canva, tidak pandai dengan Canva. Nah, akhirnya dengan kolaborasi dengan Bu Mai, saya belajar dari pagi sampai sore dan berhasil Bapak Ibu. Dan terjadi perubahan dalam diri kita. Nah, itu adalah salah satu bukti ternyata CGP merubah diri kita. Nah, tepuk tangan juga untuk Bu Mai sebagai guru saya. Oke, selanjutnya Bu Mai. Nah, oke, kita tadi sudah membahas tentang konsep inti budaya positif itu ada 8. Perubahan paradigma belajar sudah dibahas Bu Mai, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut. Terus, nah ini lagi. Nah, kita lihat dulu motivasi perilaku manusia. Lanjut aja Bu Mai. Nah, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Dalam motivasi perilaku ini, kira-kira kita melakukan sesuatu itu karena apa? Siapa yang bisa? Kita melakukan sesuatu itu karena apa? Karena apa? Silakan. Silakan Ibu. Yang menjadikan motivasi perilaku manusia itu bisa jadi keinginan kita untuk menjadi lebih baik, melakukan perubahan-perubahan yang bisa kedepannya menunjang diri kita sendiri. Bagus. Oke, bagus Ibu Ike. Memang benar bahwa terkadang kita melakukan segala sesuatu kita sudah tahu itu tujuannya apa dan jelas bagi kita. Nah, kemudian kira-kira apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari diri kita atau bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira kita melakukan segala sesuatu itu karena diri kita sendiri atau ada orang lain atau karena ini itu? Dua-duanya. Oke. Silakan buatin. Biasanya motivasi itu kalau menurut saya menurut Husna ya, biasanya motivasi itu ada 2, berarti ada yang internal dari kitanya sendiri yang ingin berubah, keinginan kita sendiri yang ingin maju misalnya, dan yang kedua itu dari eksternal, misalnya berarti dari orang lain, bisa dari partner kita, suami gitu ya, yang mendorong kita untuk lebih maju. Oke, luar biasa pengetahuan Ibu Wati. Kita tepuk untuk Bu Wati. Jadi motivasi itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, dari dalam diri dan dari luar diri. Nah, yang akan kita harapkan kepada anak didik kita adalah motivasi dalam dirinya. Bagaimana dia bersikap, bertindak, bertingkah laku itu dari dalam dirinya, bukan karena ada apanya.
Nah, kalau karena ada apanya berarti itu masih motivasi ekstrinsik. Contoh, saya ke sekolah ini untuk mendapatkan uang jajan. Nah, itu adalah pengalaman yang luar biasa yang terjadi ketika kita belajar pandemi, Bapak Ibu. Ketika belajar pandemi, anak itu banyak curhatannya. Saya ingin belajar, Bu, saya ingin ke sekolah. Ketika kita telusuri, kenapa kamu benar-benar pengen sekali ke sekolah? Kalau di rumah saya nggak dapat uang jajan, Bu. Nah, ternyata motivasi dia ke sekolah itu adalah untuk mendapatkan uang jajan. Atau yang kedua, kenapa kamu begitu motivasi sekali untuk datang ke sekolah? Karena saya sudah rindu dengan guru saya. Saya tidak sanggup lagi belajar seperti ini. Ternyata dia merindukan sosok seorang guru yang menjadi idola bagi mereka. Nah, itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Nah, namun kita berharap kepada anak didik kita, dia datang ke sekolah adalah dia ingin mengembangkan motivasi dirinya, mengembangkan potensi dirinya, mencapai cita-cita yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Ternyata di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira Bapak Ibu, siapa yang bisa memberi contoh ini? Orang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Silakan Ibu Besta. Oke, terima kasih Bu Husna. Nah, ini berbalik lagi dengan apa yang dibahas Bu Mai tadi tentang hukuman. Nah, jika kita salah satu contohnya langsung misalnya kita sebagai guru ini, kita tidak mau datang terlambat karena memang kita takut dapat teguran langsung dari kepala sekolah kita, atau kita tahu kepala sekolah berkeliling sekitar kelas kita malu ditegur, apalagi kalau memang kepala sekolah kita udah masuk langsung ke kelas kita yang kita bina tadi. Nah, jadi sehingga motivasi kita tidak terlambat ke sekolah itu karena memang takut dapat hukuman, kena tegur langsung oleh kepala sekolah. Nah, itu contohnya Bu Husna. Oke, kita takut santiang untuk kepala sekolah kita. Takut santiang. Benar sekali Ibu Kepala Sekolah bahwa terkadang kita ke sekolah memiliki motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kita di sekolah ini sudah pakai sistem cek clock ya Bapak Ibu ya. Kita sudah jam 7 itu sudah cek clock. Kalau kita terlambat nanti data kita akan direkam. Karena daftar kehadiran kita itu dipajang di depan. Siapa guru yang hadir, siapa guru yang nggak hadir. Nah, untuk menghindari itu ya kita datang cepat. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan penjelasan ini Bapak Ibu? Contohnya boleh dari Bapak Ibu sendiri atau dari siswanya contohnya. Ada? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Silakan Bu Feni. Terima kasih Bu. Motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya gini, saya menjadi guru. Ini contohnya kepada diri sendiri ya Bu ya. Saya menjadi guru agar orang lain bisa melihat kalau saya itu bisa, sehingga saya diakui, dihargai sebagai seorang guru. Begitu Ibu. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Ibu Feni. Benar Bu Feni, terkadang kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya tadi Feni menjadi guru untuk diakui keberadaannya. Nah, betul juga dengan siswa kita, dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan nilai 100. Ketika dia mendapatkan nilai 100, dia akan mendapatkan hadiah atau reward dari orang tuanya. Contoh saya sendiri Bapak Ibu, dari SD orang tua saya itu sudah bilang begitu. Kalau kamu juara 1, nanti belikan apa yang kamu minta. Nah, jadi saya termotivasi itu untuk
mendapatkan hadiah itu. Nah, jadi berlomba-lomba, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan itu. Nah, yang ketiga, motivasi pelaku manusia ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi maksudnya di sini dia melakukan sesuatu itu bukan karena ada apanya, tapi karena diri sendiri. Saya ini mau jadi PNS misalnya seperti itu. Untuk jadi apa? Nah, dan muncul dalam diri dia sendiri. Saya ingin menuntun siswa saya. Saya ingin mencapai cita-cita siswa saya, mengantarkan siswa saya. Nah, saya ingin mendapatkan penghasilan yang seperti itu, berarti masih masuk dalam penghargaan. Lanjut, Bu Mai. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikatakan oleh Ibu Mai tadi, penghargaan itu ternyata ada juga dampak negatifnya. Saya juga baru tahu Bapak Ibu. Selama ini saya jangan pelit dengan pujian, harus memuji. Nah, ketika di CKP ini saya baru tahu ternyata dihukum oleh penghargaan itu ada ternyata. Satu, yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, tadi contoh yang tadi dia dikasih penghargaan apa ya? Si A, kalau kamu juara 1, maka kamu akan dapat hadiah. Nah, dia berusaha untuk mendapatkan itu. Nah, pada saat itu iya, tapi ketika jangka panjangnya, ternyata hadiahnya tidak sesuai dengan harapan saya. Dia merasa, nggak usah lah. Atau nanti di sekolah ini dia juara 1 silat. Nah, tapi ternyata di sekolah memberikan penghargaannya sedikit. Nah, akhirnya dia nggak jadilah. Motivasinya menurun. Kemudian ada penghargaan yang tidak efektif. Nah, kira-kira apa pula itu Bapak Ibu penghargaan yang tidak efektif? Siapa yang tahu bisa memberikan ilustrasi kira-kira itu? Ada penghargaan yang tidak efektif. Nah, contohnya gini. Penghargaan yang tidak efektif itu dia menginginkan dia menginginkan sesuatu, laptop. Nah, misalnya dia menginginkan laptop. Nah, kemudian laptopnya mereknya Acer. Tapi ternyata ayahnya nggak sanggup membeli laptop Acer. Dia hanya mendapatkan laptop Acer Axio. Nah, akhirnya dia kecewa. Nah, dari segi itu dia tidak mendapatkan penghargaan yang tidak efektif tadi. Kemudian penghargaan yang merusak hubungan. Ini saya juga baru tahu Bapak Ibu. Ternyata ada juga penghargaan yang merusak hubungan. Nah, kira-kira contohnya apa ya Bapak Ibu? Oke, Bu. Ya, mungkin saja contohnya seperti ini. Ketika kita dalam meraih prestasi misalnya di sekolah, maka banyak teman-teman kita, alah juara lah, jangan sejuara. Ada mungkin sebagian, jika kita yang digitukan terdengar dengan kita, walaupun orang sebesar di belakang, tapi terdengar oleh kita terngiang-ngiang, pasti perasaan kita bertemu dengan orang yang menyebut kita itu nggak bagus lagi seperti itu. Jadi ketika kita tahu bahwa kita juara 1, sedangkan tidak setiap orang yang mampu menerima hal itu nanti disebut-sebut, sehingga ada sesuatu hal yang dalam diri kita, kalau ketemu sama orang tuh malah bertemu semua emang nyumur itu gitu kan, menyapi awak di belakang awak gitu kan. Nah, jadi mungkin itu salah satu bentuk penghargaan itu bisa merusak hubungan. Begitu Bu Usna. Oke, terima kasih Bu Mai. Tepuk tangan untuk Bu Mai. Nah, benar Bapak Ibu. Ternyata saya baru tahu juga sekarang. Nah, ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya tadi dia sudah juara 1, kemudian dia merasa senang. Nah, ternyata ada teman yang nggak senang. Ternyata dia tahu pula anaknya juara 1 tidak dari hasil kejujuran. Nah, anak kita kan ada di sekolah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ibu ndak kayak nyoto batu atau Bu. Dia tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti itu hasilnya, dan itu merusak hubungan jadinya. Akhirnya dia berpersepsi negatif terhadap kita, terhadap temannya sendiri, dan dia juga kepada dirinya menjadi
rendah diri dia janjinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, hukuman itu terjadinya tidak terencana, tiba-tiba. Contoh, ketika siswa terlambat, kita langsung push up 10 kali. Nah, itu sebuah hukuman. Nah, kemudian kalau dia tidak membuat tugas, kira-kira apa hukumannya Bapak Ibu? Melipat gandakan tugasnya. Oke. Ya, dia tidak suka, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Nah, beda halnya kalau dilibatkan. Kalau tadi kita misalnya kontrak belajar kita ada, jika kamu tidak mengumpulkan tugas, maka tugas kamu 2 kali lipat. Itu bukan sebuah hukuman, tapi itu konsekuensi. Tapi hukuman ini langsung, tanpa kita pikir, tanpa kita apa, oh rambut kamu ini panjang, langsung aja kita cukur. Nah, itu sebuah hukuman tanpa dia tahu, tanpa dia mengetahui hal tersebut. Kemudian bisa berupa fisik ataupun psikis. Nah, namun Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu hukuman yang lebih berbahaya itu adalah psikis. Nah, dari kata-kata kita mengatakan ini pernah Bapak Ibu hukuman apa? Ada siswa kita, dia merasa dibully. Gurunya dikatakan ini kasusnya di SD Bapak Ibu. Saya punya klien orang tua, anaknya SD. Kata anak SD ini ngadu sama gurunya, ibu saya dibilang hitam kaliang sama si B. Mengalo awak berang, awak kan memang hitam kaliang. Nah, jadi sampai hari ini masih tersimpan di dalam dirinya kalau gurunya mengatakan dia hitam kaliang. Nah, bagaimana kita bersikap seorang guru? Harusnya kan tidak seperti itu. Nah, kalau seperti itu tuh hukuman untuk dirinya sendiri. Dia menganggap dirinya hitam kaliang. Iyo, ambo hitam kaliang, tidak berharga betul ya saya. Seperti apa saya? Jadi tanyakan pertanyaan besar. Dia jadi rumah, kenapa saya hitam kaliang, Pak? Nah, apalah jawaban orang tuanya nanti? Kalau orang tuanya sekolah, bisa dia jelaskan. Ini orang tuanya tidak sekolah, makanya dia konsultasi. Apa yang harus saya lakukan? Anak saya dikatakan begitu, Bu. Nah, jadi yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati antara siswa dengan guru. Nah, seperti yang telah Ibu lakukan di sekolah ini. Saya yakin dan percaya kita sama-sama memiliki kesepakatan atau kontrak belajar dengan siswa. Nah, di sana kita sepakati kontrak-kontrak tersebut. Jika tidak dilakukan kontrak tersebut, maka ada konsekuensi. Contoh tadi, kalau saya sendiri Bapak Ibu ya, kalau terlambat dengan saya lebih dari 10 menit, maka akan membaca surat pendek yang saya tentukan sendiri ayatnya apa. Dan itu setelah konsekuensi itu terencana, disepakati antara siswa dengan guru. Nah, seperti yang telah Ibu lakukan di sekolah ini. Saya yakin dan percaya kita sama-sama memiliki kesepakatan atau kontrak belajar dengan siswa. Nah, di sana kita sepakati kontrak-kontrak tersebut. Jika tidak dilakukannya kontrak tersebut, maka ada konsekuensi. Contoh tadi, kalau saya sendiri Bapak Ibu ya, kalau terlambat dengan saya lebih dari 10 menit, maka akan membaca surat pendek yang saya tentukan sendiri ayatnya apa. Dan itu setelah kontrak belajar dibuat, saya masih mengkompromikan dengan anak apakah mau dirubah ke seperti apa. Jadi itu adalah hasil kesepakatan kami. Nah, jadi kalau dia terlambat, dia sudah tahu. Dia kalau sudah terlambat itu dia duduk, saya akan menghafal surat apa, Bu. Nah, setelah saya selesai nanti mengajar, dia akan menyetorkan hafalannya. Atau yang kedua seperti tadi Bu Linda, dia sudah sepakat anak tersebut kalau dia tidak mengumpulkan tugas, maka dia akan membuat tugas 2 kali lipat.
Atau nanti kalau tidak membuat tugas, kamu akan menemui saya nanti di kantor. Ada pelajaran tambahan untuk kamu. Nah, itu sebuah konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, inilah Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar nggak kalimat restitusi? Pernah. Kapan Ibu tidak mendengar kalimat restitusi? Jujur Bu Usna, memang dari pelatihan-pelatihan Bu Usna. Benar Bu Rifda, saya juga baru tahu restitusi itu di CGP Bapak Ibu. Baru tahu saya. Ternyata restitusi ini sudah kita laksanakan, terutama kita guru BK. Saya baru tahu sekarang, sudah 13 tahun saya jadi guru BK, baru tahu saya bahwa istilahnya adalah restitusi. Bahwa kita melakukan pemecahan persoalan, pemecahan masalah atau mengatasi persoalan itu melibatkan siswa yang mengambil keputusannya, kita yang memfasilitasinya, mengkolaborasikannya. Jadi kita tidak langsung seperti menceramahi tadi, kita tidak langsung mencasnya. Nah, jadi kalau restitusi tersebut pasti mereka punya alasan untuk melakukan itu. Nah, kita gali, kita cari apanya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Oke, nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kita berefleksi diri dulu sebentar Bapak Ibu. Kira-kira selama ini kita berada di posisi yang mana? Kira-kira kita berada di posisi mana? Sebelum saya akan membahas ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Oke. Semuanya, ya kita pernah melakukan semuanya. Kita pernah menjadi penghukum, kita pernah membuat rasa bersalah, kita pernah menjadi teman, pemantau, manajer. Nah, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Nah, kalau dari segi penghukum, nah, misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka kita akan memberi hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, waktu SD kita pernah ya Bapak Ibu ya, kalau tidak dapat kali-kali tagak di muka pakai kaki telinga. Nah, itu yang dilakukan. Itu adalah penghukum. Nah, kalau penghukum ini nada bahasanya kasar. Contoh, Andi terlambat. Waang kita lambat lah ya. Kemudian tidak hanya satu, dia terlambat, yang kita lihat lain lagi. Lah terlambat, atribut tidak lengkap, baju ini semuanya kita preteli Bapak Ibu. Dan itu dilakukan bisa jadi di depan umum, sehingga harga dirinya menjadi rendah. Itu adalah dari penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, nah ini orangnya lembut, tapi hatinya nancap di sini Bapak Ibu. Nah, kenapa kamu terlambat nak? Apa kamu tidak kasihan sama mamamu? Cobalah berpikir nak, mama sudah ke sawah. Saya sering gitu Bapak Ibu. Nah, ternyata hal itu saya lakukan. Nah, ketika kita mengatasi persoalan siswa kita, nah, coba bayangkan, kamu sudah jauh dari Lubuk Minturun sampai tiba di sini. Ternyata kamu berlaku seperti ini. Nah, apa yang ini? Seperti itu. Dia merasa bersalah dengan tindakannya. Nah, dan kalau ini bisa jadi dia terbayang mamanya susah, kita ungkit semuanya. Mama kamu sudah melahirkan kamu, sudah segitu. Jadi ya Allah, segitu besar dosa saya. Nah, dengan merasa bersalah ini. Oke. Selanjutnya sebagai teman. Nah, di sini ada kalau sebagai teman, dia itu asik, humoris gitu, dekat. Nah, ayolah nak, lakukan demi ibu. Kamu sayang kan sama ibu?
Ayo patuhi peraturan. Besok jangan diulang lagi ya nak. Nah itu sebagai teman. Nah besok buat PR-nya ya. Ya bu, ayo kerjakanlah PR-nya. Nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Nah dia tertawa dengan itu. Nah nggak apa-apa lah bu. Ayolah nak, diamlah nak. Nah nanti terdengar di sebelah. Malu ibu. Nah itu adalah sebagai teman. Sebagai pemantau, nah ini dia. Kita melihat situasinya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, seperti tadi kita memantau. Kamu tahu kan konsekuensinya? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu akan seperti ini. Nah, kalau kamu hari ini tidak memakai baju atribut lengkap, maka kamu ini. Dia sudah tahu konsekuensi yang akan dia lakukan. Maka itu posisi kita sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Nah disinilah Bapak Ibu kita berlatih nanti untuk menjadi manajer. Bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran. Nah nanti kita akan lihat videonya Bapak Ibu. Saya akan coba lakukan video. Coba ke LMS. Ada video buku apa itu biar kita lebih paham ya Bapak Ibu ya. Di 5 posisi kontrol bukan di situ dari nilai. Nah ini Bapak Ibu posisi penghukum yang kadang-kadang kita juga melakukannya. Suaranya keras. Nah itu Bapak Ibu, dia tidak diberi kesempatan untuk alasan. Nah berhenti sebentar. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Nah ini ada kasus kan Bapak Ibu ya dengan penghukum ini. Ini di sekolah saya dulu Bapak Ibu. Gurunya itu memang suka menghukum kasar gitu. Jadi anak ini memang mendendam. Pulang sekolah dibocorkannya ban Bapak Ibu. Sekolah saya itu di kampung, tempat untuk ngisi
angin itu jauh. Nah, itu akibatnya karena dia sudah merasa dendam yang gurunya, bocorkannya banyak dan hari sudah jam 3. Terpaksalah orang tua guru ini mendorong motor tersebut. Nah, jadi karena dia sudah sakit hati barangkali Bapak Ibu, karena diperlakukan seperti itu tanpa ada alasan. Kemudian ada juga video yang sudah pernah kita tonton ya Bapak Ibu, yang terlambat. Yang pertama dia terlambat, kemudian gurunya memulai pembelajaran. Kalau belum cukup siswanya, dia tidak akan mulai. Ya, kalau dia tidak cukup siswa, dia tidak akan mulai, itu peraturan kelasnya. Akhirnya si A ini terlambat. Sudah 10 menit belum datang, 20 menit baru datang, lah berlari-lari. Akhirnya dimarahi di depan, dicaci maki, besoknya terlambat lagi. Dan itu juga dimarahi lagi. Yang ketiga terlambat lagi. Yang keempat dialah datang yang pertama kali. Ketika dia datang yang pertama kali, apa katanya? Gurunya malah mencemeehkan. Kok bisa kamu datang seperti ini? Nah, ayo teman-teman. Nah, kita sorakin, kita dilemparin lah. Nah, kemudian bolehkah saya bercerita, Bu? Dia bercerita kalau dia terlambat itu. Hari pertama, mama saya masuk rumah sakit. Saya merawat mama saya di rumah sakit. Hari kedua, mama saya masih dirawat di rumah sakit. Hari ketiga, mama saya meninggal. Hari keempat, saya tidak menjaga mama saya sendiri. Tapi pesan orang tua terakhir saya harus tamat di sekolah ini. Saya harus belajar di sini. Kalau bukanlah karena pesan terakhir orang tua saya tidak akan datang ke sekolah ini. Karena perlakuan dari seorang guru dan teman-teman. Ayo teman-teman, lempari saya, lempar saya, pukul saya, usir saya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Gurunya nangis, gurunya memeluk, gurunya minta maaf kepada dia. Dan mungkinkah selama ini kita juga pernah melakukan hal itu? Kita nggak tahu anak kita itu. Ternyata di rumah dia menolong. Di sini ada Bapak Ibu. Dia pagi menolong orang tuanya mengantarkan dagangannya ke pasar raya dulu. Dari jam 4 itu dia sudah bangun untuk mengantarkan dagangan mamanya ke pasar raya. Dia urus dulu, baru dia datang ke sekolah. Dan tiba di sekolah dia terlambat. Dan perlakuan kita kepada dia adalah sama. Tanpa kita sadari, kita telah menghukum dia. Nah, jadi disitulah Bapak Ibu saya benar-benar dapat ilmu di sini, di CGP juga. Posisi pembuat merasa bersalah.
Ya, dia akan rendah diri. Kemudian posisi teman. Jadi di sini kalau sebagai teman dia akan membeda-bedakan guru Bapak Ibu. Nah, kalau dengan Ibu Rifda dia patuh, kalau dengan Ibu Usna enggak. Nah, kalau dengan Ibu Feby, cari keadaan dulu. Nah, jadi dia akan pelajari kita. Nah, jadi kalau Bu Ma yang suruh, cepat misalnya. Kalau Bu Bila yang suruh cepat, kalau Bu Usna yang suruh lambat. Nah, jadi dia akan membeda-bedakan kita. Itulah dari posisi teman tersebut. Kemudian posisi pemantau atau monitor. Juga kita. Nah, ini yang akan kita tuju Bapak Ibu. Kita akan belajar menjadi posisi manajer.
Inilah Bapak Ibu. Nah. Nah, jadi selama ini kita ada di posisi yang itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kami di BK terkadang menerapkan posisi ini, terkadang menerapkan posisi itu. Tapi kami akan selalu belajar, terus berusaha supaya bisa menjadi posisi manajer ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu sudah paham ya Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol ini? Main? Nah, kita main tebak-tebakan Bapak Ibu. Coba tebak posisi kontrol apakah aku? 1. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Apa? Sebagai posisi kontrol yang mana? Oke, bagus. Membuat rasa bersalah. Enggak. 2. Kamu tidak akan pernah dapat nilai jika tidak membuat tugas. Hukum. Ya. Oke. Yang ketiga, ayolah lakukan diri ibu. Teman. Nah, kalau teman ada kata-kata ayolah nih, itu kebedaannya kadang-kadang kita hampir bersama pas menjawabnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer. Nah, jadi Bapak Ibu sudah paham, hebat, luar biasa Bapak Ibu semua. Kami lama mempelajari, menjawab soalnya kadang-kadang tukar-tukar jawabannya. Nah, oke, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sudah pernah buat keyakinan kelas? Belum. Nah, selama ini kita masih ada kesepakatan atau kontrak atau peraturan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa kira-kira Bapak Ibu? Kalau keyakinan kelas, intinya kita bersama-sama punya keyakinan bersama dengan mungkin semacam apa ya, pernyataan yang semuanya kita yakin bisa mengikuti itu. Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya mungkin lebih dikaitkan dengan apa ya, dengan kaitannya nanti ada hukumannya juga, ada hal yang harus diberikan sanksinya juga, mungkin ada denda dan sebagainya. Dan itu biasanya memang masih berupa ketegasan yang mungkin sebenarnya siswa yang lain juga terpaksa mengikuti itu. Terima kasih Bu Rifda, tepuk tangan untuk Ibu Rifda. Nah, ya kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Bu Rifda. Keyakinan kelas itu ada nilai-nilai universal yang sudah dibahas oleh Bu Mai tadi. Bahwa nilai-nilai itu ada dimanapun kita berada. Nah, contohnya kedisiplinan. Pasti semua orang akan tahu dengan kedisiplinan. Kalau peraturan kelas pasti ada belakangnya adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, kemudian kira-kira ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Oke, bagus Bu Rifda. Karena menyangkut keselamatan. Oke, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Oke, bagus, luar biasa, benar hebat Ibu Kepala Sekolah ini mulai 100. Nah, jadi ya sebentar lagi menjadi CGP. Nah, benar Bapak Ibu. Ternyata ya Bu, setelah ini Bu Novel dan Ibu Ike, lanjut Ibu Wati, nah Bu Feni.
semuanya kerja di CGP. Nah, amin. Ya benar, ternyata nilai keselamatan dan kesehatan itulah keyakinan. Dia yakin kalau dia pergi tak pakai helm, maka dia bisa jadi ini akibatnya. Maka dari itu dia akan memakai helm ketika mengendarai kendaraan roda 2. Jadi tampalah yakinnya, saya akan selamat. Gitu juga dengan mencuci tangan. Kalau nggak cuci tangan nanti sakit. Maka saya setia memakan cuci tangan. Itu adalah sebuah keyakinan. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin jadikan perhatian utama di sekolah Anda. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Kepsek? Kita buat keyakinan sekolah kita. Yang di sini aja dulu. Nah, nilai-nilai apa yang akan kita buat ini? Nilai-nilai kedisiplinan, ada nilai-nilai keselamatan. Ya, nilai keimanan dan ketakwaan, nilai kedisiplinan, nilai menghargai, menghormati. Nah, gitu main. Ini adalah syarat-syarat untuk pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya sedikit supaya mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya sudah melaksanakan ini Bapak Ibu. Lanjut Bu Mai. Di kelas saya sudah melaksanakan keyakinan kelas dan keyakinan kelas itu sudah terbentuk di kelas 11 busana 3 dan kelas 11 busana 4, baru 2 kelas. Dan insya Allah nanti keyakinan kelasnya kalau izin Kepsek kita akan tempelkan seperti itu Ibu Kepsek di belakang agar sama-sama kita memahami ada keyakinan kelas di kelas ini agar antara guru dengan murid saling mengetahui. Karena kemarin di kelas 11 busana 3 keyakinan kelasnya adalah guru dan murid saling menghargai. Ternyata di kelas itu ada guru yang berkata kasar, berkata yang rasanya menyusup ke jantungnya, bahasanya itu mungkin jauh gitu. Contohnya jangan. Nah, istilah seperti itu dia nggak terima Bapak Ibu. Nah, karena itu dia buat kesepakatan kelasnya guru dan murid saling menghargai. Nah, jadi itulah yang akan kita lakukan. Lanjut Bu Mai. Nah, ini yang saya lakukan kemarin. Saya menjelaskan dulu tentang apa itu keyakinan kelas. Nah, setelah itu lanjut. Ini sebenarnya pakai video Bapak Ibu. Itu ada videonya, video tapi karena terlalu berat ya di laptop kemarin saya sudah jam 12 menguploadnya lama sekali. Yang ini dia tampil itu juga pakai video. Nah, makanya saya jadikan PPT saja. Pertama kita menjelaskan tentang keyakinan kelas, kemudian kita membagikan kertas tersebut kepada stiker note kepada siswa tentang peraturan sekolah. Kemudian dia menempelkannya di papan tulis. Setelah itu saya menuliskan keyakinan kelas tersebut dan kami menyepakati keyakinan kelas itu. Dan terbentuklah 7 keyakinan kelas di kelas 11 busana 3. Dan insya Allah nanti saya juga janji dengan dia akan menempel di kelas tersebut. Tapi sayangnya di sekolah kita karena moving class. Nah, jadi dia di kelas ini hanya 3 hari. Di kelas itu 2 hari. Di kelas ini 1 hari. Nah, jadi itu sebenarnya kendala di sekolah kita. Tapi saya sudah katakan di mana kamu yang paling sering berada. Oh, di ruang sana. Nanti di ruang sana 1, di ruangan sini 1. Nah, jadi kita sama-sama akan memahami itu. Kemudian kita lanjut segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sudah pernah dengar tak segitiga restitusi? Belum. Ya, baru saya juga Bapak Ibu. Baru di CGP ini. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini, kalau kami di BK menerima. Nah, ini menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu melalui kontrolnya. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut Bu Mai. Nah, ini dia Bapak Ibu segitiga restitusi tadi yang saya katakan, menstabilkan identitas. Ada kata-kata atau pernyataan yang akan kita berikan kepada siswa kita. Nah, ketika dia datang ke kita atau dia terlambat tadi, nah maka kita ada pernyataan-pernyataannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah terlambat sehingga dia terbuka bercerita dengan kita. Kalau kita langsung aja seperti teman hukum tadi, nah dia akan kehilangan identitas dirinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Nah, kita cari tahu alasannya dulu. Tanpa kita harus langsung menjudge. Kamu lagi. Apa lagi alasannya? Nah, terkadang di sini Bapak Ibu kita harus cerdas. Kenapa saya katakan cerdas? Kadang-kadang anak ini mampu juga memanipulasi kita. Nah, bagaimana cara kita memfasilitasi tindakan yang salahnya tersebut? Nanti akan kita bahas. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Yang sudah tahu itu keyakinan kelas. Sehingga kita mudah nanti menggiring dia. Lanjut Bu Mai. Lanjut. Nih. Oke, itu kata-katanya Bapak Ibu yang menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, bukan berbuat kesalahan adalah dosa besar. Nah, kalau sudah kita melakukan begitu, buat dia nanti jadi minder, jadi tidak berharga. Tapi kita membuat sebuah kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Saya sering katakan ke anak saya, Bapak Ibu, orang yang paling mulia itu di sisi Tuhan adalah orang yang bertaubat. Ketika kamu sudah bersalah, tapi kamu bertaubat, itulah kamu yang hebat. Tapi ketika kamu menjadi orang yang sudah bersalah, tapi tidak bertaubat, nah itulah kamu yang menjadi orang yang rugi. Jadi artinya tidak ada manusia ini yang tak punya salah. Kita punya salah masing-masing. Nah, itu dia pernyataannya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi nah, kita carikan solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Oke, selanjutnya. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Maka kalau kita untuk memfasilitasi kesalahannya, kita cari dulu alasannya apa. Nah, pasti tadi misalnya di rumah dia belum makan, dia sakit, kita tidak izinkan dia untuk keluar. Nah, berarti kita tidak memfasilitasi tindakannya tersebut. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Nah, kita gali. Kemudian kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasan yang melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Oke, contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya ada kemarin itu klien saya Bapak Ibu, dia tidak tahu ada persoalan apa, tapi kakak tersebut cariak buruak. Nah, ketika dibandingkan dia masih cariak buruak. Karena anaknya nggak terima, saya hampir menamparnya, Bu. Hampir. Nah, maka kita bisa, padahal kamu bisa mungkin melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Ibu bangga padamu. Nah, dia merasa dia dihargai. Nah, kemudian ternyata setelah itu kita gali persoalannya. Ternyata dia masih mampu mengendalikan emosinya.
Nah kalau ibu di posisi kamu atau mungkin ada orang di posisi kamu, mungkin sudah langsung ditampar. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah itu adalah contoh-contoh yang bisa kita katakan. Menanyakan keyakinan. Nah, pada teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah terangkat, keyakinan kelas mana yang tidak tercapai olehmu. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu kan kita bahas dengan anak tersebut. Oke? Baik Bapak Ibu. Nah, demikianlah pemaparan kami pada siang hari pagi sampai siang hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu? Jadi kalau ada yang mau bertanya, boleh? Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini refleksi saya tentang penyampaian materi hari ini, saya sangat tertarik di bagian posisi kontrol guru yang ada 5 tadi. Ternyata masih ada beberapa posisi yang menurut saya negatif tapi masih saya lakukan. Dan itu sangat membuka pikiran saya, oh ternyata ya ini salah ternyata. Iya, dan masih kita pertahankan hal tersebut gitu Bu. Dan menariknya ini sangat membuka cakrawala, sangat membuka pikiran. Ternyata hal-hal ini sangat-sangat banyak terjadi, tapi itu salah. Saya yang melakukan itu, anak-anak itu menjadi termotivasi untuk belajar ini. Teman saya dapat nih, saya enggak gitu kan. Tapi ternyata tidak bagus. Jadi saya harus berpikir ulang dengan kondisi itu. Nah, akhirnya itu kedepannya saya berharap saya bisa lebih sedikit. Kontrol guru itu mungkin hampir semua yang saya lakukan. Contohnya anak SD, belajar bahasa Inggris kan sulit. Jadi kalau seandainya dia ribut, satu aja bertanya semua berdepan. Jadi Nesa hukum, jika berdiri, teacher ambil bangkunya. Dan memang Nesa lakukan itu dan dia berdiri aja. Coba Bu, ya udah, kan konsekuensinya seperti itu. Ya udah duduk aja deh, duduk di lantai lagi. Dia ya pas pulang, dia marah gitu. Saya nggak mau Bu, saya mau dapat hadiah, gitu. Gak bisa nak, kan teman yang lain masih banyak. Nggak mau gitu. Ya udahlah. Terus akhirnya ketua kelasnya saya paksa. Ya udah kita tutup aja belajarnya, saya ice breaking. Dia nggak mau salam sama teachernya. Nah dari situ saya wah nggak semua penghargaan ini ya gitu loh. Kadang kayak gini, Bu saya mau dapat hadiah seperti itu Bu gitu. Ayo dong Bu gitu. Sampaikan untuk diseminasi kali ini itu terkait dengan ilmu baru ya, banyak sekali ilmu baru yang kami dapatkan rasanya ini di dalam diseminasi ini, kayak terutama untuk yang bagian kontrol guru ya kontrol guru rasanya itu kalau untuk 4 kontrol itu udah pernah saya pribadi ya itu udah pernah saya lakukan keempat-empatnya itu. Nah, cuman yang terlupakan mungkin yang terakhir itu ya, karena kita harus mancing siswa gitu. Itu apa? Sehingga mereka bisa berubah. Nah, kira-kira itu yang pengalaman baru yang kita dapatkan, ilmu baru yang kita dapatkan, dan juga pengalaman menariknya itu mungkin itu di sana. Jadi kita juga mencari menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mancing mereka kira-kira apa gitu solusinya dari mereka. Ya kira-kira itu. Terima kasih Bu Wati. Tepuk tangan untuk diri kita semuanya dulu. Sebelum kita